Jadi di sini DRL ingin menuntut PMJ, penyidik dari PMJ. Tuh, penyidik aja dilawan sama dia. Ya, apalagi Doktif ya kan? Dah. Doktif ulangin ya. Di sini. Jadi di sini udah jelas banget ya, tuh ya. Jadi dia tampilkan semalam ini di live-nya dia. Jadi di live-nya dia tampilkan permohonan dia. Untuk apa guys? Menggiring opini dugaannya Doktif seolah-olah kayak ini adalah keputusan, padahal bukan. Ini adalah permohonan dia. Yang kemarin Doktif tanya tapi lawyernya nggak mau ngomong. Ya, sekarang Doktif tampilkan ke kalian. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Ingat ya, pemohon di sini adalah DRL. Yang kedua, menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PMJ. Oke. Yang ketiga, memerintahkan kepada penyidik untuk menghentikan proses penyidikan. Enak aja. Nggak bakalan. Yang keempat, menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan lebih lanjut oleh penyidik. Kan dia kan sudah naik sidik kan, jadi dia tuh minta dihentikan. Oke. Yang kelima, yang kelima yang paling lucu guys. Yang kelima yang paling lucu, kenapa? Di sini terlihat banget DRL sangat panik. Lihat pernyataan ini guys, 5. Menyatakan barang bukti yang telah digunakan oleh Doktif ya tidak dapat digunakan kembali dalam perkara lain. Oh takut ya, takut kalau dilaporin lagi soal white tomato, takut ya, nggak akan berhenti Doktif. Barang buktinya Doktif seumbruk-umbruk, banyak banget. Hilang 1 tumbuh 1000. Terus kamu bilang tidak bisa digunakan kembali. Emang elu siapa DRL? Lucu guys. Yang keenam, dia ketakutan, panik. Yang keenam, memulihkan kedudukan, harkat dan martabat DRL ke dalam keadaan semula. Jadi tanya, harkat dan martabat, kan lu sales obat DRL, kan lu bukan dokter ya. Kalau dokter nggak akan mungkin dia ngejual stiker ya. Meskipun sales obat juga sebenarnya sales obat tuh bagus, cuman kamu sales obat yang tidak berkompeten juga sebenarnya. Sales obat itu adalah pekerjaan yang sangat mulia loh. Susah loh jadi sales obat kalau bener. Nah, masalahnya kamu sales obat yang agak bener. Kamu adalah sales stiker. Jadi jangan sales obat ya, sales stiker ya. Kayaknya ya Yun ya, ganti deh. Maaf ya, udah diganti. Sekarang udah diganti menjadi sales obat, sales stiker. Oke. Sales stiker. Yang ketujuh. Yang ketujuh lucu juga, Yang ketujuh lucu guys. Dia bilang begini. Menghukum penyidik untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara. Ya kok iso dong ini jalur hukuman ke menghukum penyidik ilah. Astagfirullah. Ini Doktif tuh nggak tahu ya, ini mukanya ini ditaruh di mana. Dia tuh Doktif duga ini ada sakit guys. Jadi dia itu DRL tuh kayaknya sakit jiwanya. Udah sakit NPD gitu loh. Jadi Doktif tuh baca ini cuman innalillahi, kok bisa kamu menggiring opini seolah-olah kayak ini keputusan. Padahal guys, fakta sebenarnya, oke, Doktif tampilkan ya. Fakta sebenarnya nih. Oke. Ini kalian bisa lihat ya. Kelihatan nggak di situ menetapkan? Menetapkan. Ya, kelihatan ya. Bentar. Kelihatan ya? Kelihatan banget ya. Oke. Menetapkan. 1. Mengabulkan permohonan DRL untuk mencabut perkara nomor bla bla bla. Yang kedua, memerintahkan kepada panitera pengadilan untuk mencatat. 3. Membebankan biaya perkara kepada DRL. Jadi lucu kan?
Lucu kan guys? Yang lapor DRL, yang nyabut siapa? DRL juga. Kenapa DRL kamu cabut rapidnya? Kenapa? Patut ya? Kamu yang lapor, kamu yang cabut, kamu giring opini seolah-olah kamu menang gitu ya? Berarti mau tanya, itu kalau begitu ada keterangan menetapkan begini, nih, nah, ya kan? Begitu ada keterangan menetapkan begini, tuh, penetapan ya. Sayang sama profesi dokter kamu tuh, kok tiba-tiba kamu lebih memilih jadi sales stiker? Gak bisa kalau kamu ngelawan Dokti bukan sebenarnya kamu tuh bukan levelnya Dokti. Keterlaluan kenapa? Yuk Dokti mohon yuk kepada saudara Sunio, yuk jangan keterlaluan, Blue Unnya jangan keterlaluan ya dek ya. Dek, kamu itu kalau mau giring opini yang nggak bisa Dokti tampar dengan fakta ya. Kalau Dokti bisa tampar dengan fakta ya, itu nggak seru jadi mainnya, nggak seru lah, nggak seru, cepet selesai. Jadi nggak seru. Jadi kalau kamu mau menggiring opini itu jangan terlalu mudah untuk udah ditampar dengan fakta. Ya, ntar lagi bikin YouTube-nya dibikin ya, ntar lagi ya, bikin ya. Laporannya Doktif gugur, gitu. Ya, nggak akan. No viral, no justice. Di sini kamu salah lawan. Ada lagunya. Yuk, lagunya gimana? Kamu salah orang. Lagunya gimana sih? Yuk, lu gimana lu ketawa-ketawa mulu lu pada? Salah orang, kamu salah orang. Iya kan? Kamu salah orang. Kita apa gimana sih guys lagunya guys? Aduh, gimana kagak apal begitu-begitu mah ya. Ini gimana sih lu? Ini beneran dong lu kan tawa-ketawa aja lu Mayun. Sama, nggak tahu. Ya kan? Gue senang aja kalau Doti mainin, seneng kalau ngeladenin dia tuh kayak nggak di luar Nurul gitu loh. Maksudnya tuh udah jelas gitu loh. Kayak White Tomato tuh udah jelas dia jualan stiker. Tapi dia dengan PD-nya dia bikin konten sendiri. Untuk dokter detektif silahkan ditunggu pidana dan perdatanya. Apa dia gak tepok jidat loh? Siapa sih Kiki? Gitu. Kok malah dokter yang kena pidana perdata? Gitu. Lu yang review, Sunio yang review, kok jadi dokter yang kena? Ya apa sih pikirannya gitu loh? Oh ini demi, kukira aku cupu yang kau lawan. Itu. Salah orang. Sekarang cari lagunya, cepetan cari lagunya, enak tuh lagunya. Salah dia, cari lagunya. Dan guys, ngelawan orang sedeng itu harus lebih sedeng, gitu loh. Ya, Doktif ini pengen jadi orang normal loh sama dia. Dokter Nanang tuh masih normal dia. Kalau Doktif orang nggak bisa nih Dokter Nanang ini ngelawan orang ini pakai normal, nggak bisa. Kalau ngelawan Sunio dengan cara yang normal, yang ada kita sakit jiwa guys, sakit jiwa kita, gitu. Yang ada kita begini nih, yang ada nih. Kalau ngeladenin dia dengan cara yang normal, nggak bisa. Ayo gedein. Lagunya. Sunio. Enak banget. Enak kan? Apelesun. Harus sedeng juga guys, ngelawan orang sedeng, lebih sedeng. Sama dengan yang di Makassar tuh NRO, sedeng kan dia? Reseller sedeng, ikutan lebih sedeng gitu. Udah masuk public warning, masih mau resellernya juga ngejualin. Emang kagak ada brand-brand yang lain yang bener kayak gitu yang dijualin? Di kencengan. Gitu. Udahlah pokoknya ngeladenin si siapa nih ngeladenin si Suneo gak iso jadi orang normal, gak iso. Ngono loh. Karena yang kita hadapi ini orang NPD sakit gitu loh guys. Jadi kayak Karput dulu kan, Karput akhirnya kan menyerah melawan orang ini. Udah daripada jiwa saya tidak sehat dok, saya menyerah gitu.
Saya tidak maulah jiwa saya, mental saya sakit, apalagi saya punya anak kan, suami saya juga Habib gitu kan. Dia ini luar biasa menyerang, memutarbalikkan fakta tuh luar biasa. Dokter hati-hati aja. Pada saat kemarin ketemu sama Teh Karput nasihati Dok, hati-hati Dok, ini orang sangat manipulatif, sangat NPD, sangat playing victim, karena dia nggak mau jatuh kismin, dia masih pengen ngeruk keuangan kalian, ngambil uang kalian. Satu tantangannya Doktif dari dulu bilang ke Suneo, Sun, kamu copot wig kamu, ya, atau kamu buktikan kamu tarik-tarik rambut kamu pada saat kamu jualan serum rambut. Lihat ya, serum rambut saya tuh bagus. Mana ambilin sunscreen atau serum kita ada serum gold. Anggap aja serum goldnya itu serum rambutnya dia ya. Jadi tak kasih tahu kamu Suneo cara jualan ya, biar masyarakat Indonesia tuh percaya lagi sama kamu ya. Kamu kan pengen masyarakat Indonesia percaya sama kamu supaya kamu tadi kembali gimana tadi permintaan kamu tadi? Ntar berarti bacain. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Suneo ke dalam keadaan semula. Ini udah dikasih tahu cara jualannya. Sini Sun. Oke ya, cara gini nih. Nih ya. Ini guys, ini adalah serum penumbuh rambut yang sangat poten guys ya. Jadi kalian itu percaya guys, selama ini saya sudah membohongi kalian ya, minta maaf ya. Saya Suneo udah membohongi kalian pakai stiker tomat busuk, stiker stem cell busuk ya kan. Terus stem cell yang dijual di klinik juga saya bohong ke kalian, maafkan ya. Udah anggap aja uang itu kalian sedekah ke klinik saya. Ya, anggap aja ya, udah dimaafkan ya, dimaafkan. Sekarang ini Doktif jualan sekarang Suneo ini saya ini jualan serum penumbuh rambut ya, serum penumbuh rambut. Terbukti guys, apa yang dikatakan Doktif selama ini ya, dia itu Doktif itu tukang fitnah guys. Doktif itu, nih lihat nih serum rambutnya saya nih yang dikatakan wig, lihat tarik-tariklah rambut wig kamu, tarik. Nah percaya masyarakat langsung. Langsung masyarakat percaya, langsung serum rambut kamu langsung diborong, yakin 1000%. Gitu cara marketingnya, itu baru bener. Paham nggak Sun? Ya, jadi kalau kamu nanti jualan serum rambut, tarik dulu, tuk gitu, ya, tarik. Udah kan? Berarti omongannya Doktif semua itu adalah fitnah, bohong guys. Kenapa kalian masih percaya sama dia? Ngapain? Ini lihat nih. Nah kan asli kan, lihat ini asli guys, serum rambut bisa menumbuhkan rambut tebel anti rontok. Ayo kan wani, ayo coba langsung, tidak perlu laporan kayak gini, tidak perlu minta rapid, orang perlu langsung daganganmu laris manis Sun. Gitu, percaya nggak? Coba jualan serum rambut caranya kayak gitu, langsung nanti penontonmu jadi nggak cuma 300, tadi kan penontonmu 300, 600 kan, kecuali ada dokter yang dari India, dari Korea gitu kan, baru penontonmu naik, itu pun kamu bus. Oh Doktif tahu gitu ya, Doktif tahu loh kenalannya orang TikToknya, Doktif juga kenal banget kok gitu kan. Di bus Dok, di bus gitu, jadi yang nonton kenapa, oh ya di bus Dok gitu, oh ya kan, langsung daganganmu laris manis. Tak ajari caranya supaya masyarakat percaya lagi sama kamu. Tapi kalau kamu bikin lagi konten yang seolah-olah kayak permintaan prapit kamu ini keputusan, ngibul menet rakyat, ya apa percaya masyarakat gitu loh. Jadi kamu itu jangan yang membuat nama kamu itu Sun jelek adalah kamu sendiri Sun. Ya, sama seperti Reza Gladys. Yang membuat kamu tuh jelek itu diri kamu sendiri, Reza Gladys. Kamu kenapa nggak mau datang ke Polres Jakarta Timur? Kenapa kamu menghindar panggilan Jakarta Timur? Sementara kamu sering bolak-balik nuduh Doktif. Gitu loh. Ayolah datang yuk kamu bisa yuk. Doktif semangatin yuk kamu datang ke Jakarta Timur bersama dengan Pak Anus. Ya, biar masalah kita beres. Gitu. Gak enak kan jualan dihujatin sama netizen? Ya udah, gitu, jangan takut kan, sudah ditemenin sama Nepos, ditemenin sama Pak Anus, datengin Jakarta Timur, jangan ditunda-tunda ya sayang ya. Untuk Reza Gladys nanti ditemenin sama Mufid ya, monggo datengin Polres Jakarta Timur, gitu ya.
Ada yang bilang on the way. Iya memang mereka bakalan jadi TSK semua. Geng tikus bakalan jadi TSK semua, nggak usah khawatir. Ya, gitu juga sama penjual Mercuroy. Itu juga sebentar lagi jadi TSK semua. Jangan khawatir. Terima kasih buat doanya tadi. Ya. Gitu. Sebentar lagi jadi tersangka. Betul. Kalau Dokti mah udah di Medan tapi kasusnya nggak jalan. Dokti juga bingung nih kenapa nggak jalan sih. Yang Bokir kemarin pede banget masukin Doktif ke Shell, minta Doktif dijemput pada saat live jualan. Kok nggak dijemput sih? Hah? Kenapa? Kok nggak ada surat panggilan lagi ke Doktif? Kenapa coba? Hah? Kok nggak ada panggilan lagi ke Doktif dari Medan? Ayo dong, kan penyidiknya katanya tegak lurus, diselesaikan dong. Soalnya si Bokir bangga banget loh bilang tersangka seumur hidup, padahal dulu bangga banget mau nyeblosin Doktif. Gak bisa ya, karena kamu tahu kamu gak bisa. Yang kamu sanggup hanya untuk menjadikan Doktif tersangka seumur hidup. Berarti dengan ucapannya Bokir kayak gitu, itu sudah merendahkan institusi kepolisian, sudah merendahkan Polres Medan. Artinya apa? Polres Medan ada di ketiaknya Bokir. Ya dong, kok dia bisa nyuruh-nyuruh Dokter jadi tersangka seumur hidup? Hayo, ada apa dengan penyidik Polres Medan? Apakah Anda di bawah ketiak Bokir? Di bawah ketiak Nepos? Ayo dong. Gitu. Jangan mau disetir sama mereka. Kalau emang Dokter nggak ditemukan salah cacat formil, ya udah, daripada nanti dilaporkan ke Propam. Merembet kemana-mana kalau ke Propam. Ya kan, Dokter masih baik. Ya, Dokter nggak mau lapor ke Propam. Oke? Gitu. Laporan Dokter ke FS gimana? Sebentar lagi Dokter bakalan dipanggil ke PMJ buat kasih keterangan. Karena kan kemarin baru ngasih LP. Ya kan, baru ngasih LP, baru ngasih bukti-buktinya. Tapi Dokter yakin mereka tegak lurus lah gitu. Soalnya kalau PMJ itu laporannya ini guys, mereka itu kalau nggak bener-bener kuat ditolak laporannya. Beda sama ke Polres ya. Kalau ke Polres sih mereka terima-terima aja laporan. Tapi kalau di Polda Metro Jaya itu mereka harus milih gitu, nggak bisa semua laporan masuk. Makanya pada saat laporannya Doktif tuh naik sidik, paniklah Suneo. Panik dia. Gimana nih caranya supaya lolos dari laporan Doktif kali ini? Saya lagunya. Seneng lagu itu, mumpung kan belum azan nih, ya kan? Setelin lagunya. Biar dia pasti, dia tuh biasanya sukanya ngeliat kayak begitu. Dia sukanya dulu masih komen dilaporkan DRL. Ya, kenapa kok harus di Jabar? Karena lokusnya di Jabar. Oke, karena Doktif pokoknya begitulah, nggak bisa diterangkan di sini. Tapi yang jelas nanti Doktif akan melaporkan DRL di Polda Jabar. Jadi biar pusing dia, ya kan? Biar pusing. Di Polda Metro naik sidik. Di Polda Jabar insya Allah 99,9999999% akan naik sidik pula. Kenapa? Ternyata guys, kalau kalian laporan di Polda Jabar ruwet, lebih ruwet dibanding di PMJ. Jadi masing-masing Polda itu punya aturan sendiri-sendiri guys. Ya, di Polda Jabar itu lebih kenceng lagi. Aduh, susah banget. Jadi, dan ternyata alhamdulillah sudah diterima. Cuma Dokter nggak pernah ngomong-ngomong ya. Jadi besok adalah, minggu ini adalah pemberian keterangan. Gitu. Kasusnya apa? Kasus fitnah kepada Doktif. Ya, atas nama Afrizal. Afrizal adalah anak buah dari Suneo. Ya. Dan ternyata dia memanfaatkan Afrizal untuk memfitnah Doktif. Ancamannya apakah bisa masuk Shell? Bisa banget. Ini enak banget deh kalau kena kamu cuma ngenain Doktif UU ITE ya, pasal karet. Kalau Doktif banyak perlindungan konsumen, undang-undang kesehatan, fitnah. Lagu itu lagi. Setelkan itu lagu. Yuk, setelkan lagu itu.
Hah, iya kan? Doktif melaporkan kamu di Polda Jabar atas kasus apa? Fitnah, ya. Nanti kamu siap-siap juga akun kamu disita, ya. Siap-siap juga. Kenapa? Kalau udah jelas, ya. Oke, siap-siap aja. Doktif bilangnya. Jadi kamu lebih fokus aja ke kasus kamu, ya, yang nggak cuma satu. Ya, kamu akan menerima banyak lapor, nggak cuma dari Doktif. Banyak korban-korban kamu yang akan melapor, ya. Jadi semua berbalik kan Sunio ke kamu. Dulu kamu bilang, Doktif, kamu akan banyak laporan. Gak ada jalan. Mana yang jalan? Dan itu akan berbalik ke diri kamu. Kenapa? Kamu yang akan banyak laporan dan semuanya jalan dan semuanya naik sidik dan nanti selanjutnya kamu jadi TSK di sini, 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 di sini. Ya, oke? Kamu nikmatin aja prosesnya. Pesan dari Doktif, stop melakukan penggiringan publik karena publik masyarakat sudah cerdas. Dan untuk penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan bisa kalian buka. Seluruh makhluk hidup di dunia ini yang bisa buka Google, yang bisa ngerti tentang internet buka Google, pasti bisa melihat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan. Jadi penggiringan apapun, jangan. Masyarakat sudah cerdas. Silakan dibuka penetapan bahwa yang ngelaporin adalah saudara Sunio, yang mencabut adalah saudara Sunio. Kenapa? Silahkan kalian tanyakan saja ke Sunio, kenapa kok dicabut? Apakah takut? Karena sudah viral? Nah, no viral, no justice. Oke ya guys ya, thank you buat teman-teman semua. Dokter udah sampaikan faktanya. Kalau kalian tidak masih ragu, silakan buka dari SIPP Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelas banget penetapannya, ya. Oke, Panda kapan Dok? Tunggu aja guys, tunggu aja. Karena kan tahu kan tadi Bang Sunan Kalijaga menjelaskan yang bikin lambat itu adalah mereka. Ya, dari pihak Ular, SS Ular ini memperlambat pemeriksaan. Mereka menunda-nunda waktu kedatangan mereka. Jadi kalau mereka yang selama ini berkoar-koar, Doktif mangkir, Doktif nggak datang panggilan, itu bohong semua. Mereka lah pelaku sebenarnya. Kalau Doktif sampai detik ini, wallahi demi Allah tidak mendapatkan surat panggilan dari Polres Medan. Ya, demi Allah. Jadi tolong ya Nepos ya. Ya, kamu urusin panggilan kamu urusin bantuin besti kamu ya, besti kamu Nepos ya, Begeng datang ke Jakarta Timur. Begitu juga kamu urusin kasus yang Medan Bokir, kasihan loh Bokir itu. Dia nanti juga bisa sakit jiwanya loh, sama lagi kayak Sunio sakit jiwanya, pengen nyerang dokter nggak berhasil. Ya, bantuin daripada keburu masuk RSJ, rumah sakit jiwa, bantuin dulu. Ya, oke. Oke guys, saya juga mau maghrib di sini, dokter juga ke pasien. Oke, I love you all ya, jaga kesehatan, jangan FOMO, save your money. Kalau udah cocok di satu brand, setia. Jangan FOMO, jangan percaya sama owner skincare tukang flexing. Dan juga jangan pernah lagi percaya dengan owner atau brand-brand yang sudah masuk ke public warning, yang terbukti menjual Merkuroy dan Haki. Oke ya. Karena mereka itu nggak akan tobat guys, nggak akan tobat. Cuannya gede. Jadi yang mereka lakukan adalah mengganti packaging, mengganti brand. Ya, mengganti packaging, mengganti brand. Isinya podo wae, ya kuwi maneh kuwi meneh. Ngono loh. Jadi isinya ya itu aja. Isinya ya Merkuroy, Haki, Thread, gitu-gitu aja isinya. Makanya dokter bilang blacklist sampai mereka kapok. Gitu loh, blacklist. Tapi masih aja kalian beli, masih aja nyuruh dokter, Dok tolong dong, mereka udah perbaikan, tolong saya nggak mau. Kalau dokter blacklist, udah. Karena bertahun-tahun dokter Ika melakukan edukasi ini sudah hampir 5 tahun. Ada nggak perubahan mereka? Gak ada guys, gak ada. Kalau dokter mah ganas, kalau dokter Ika masih sabar. Kalau dokter mah nggak mau. Karena sudah berulang, ngapain masih dibeli, ngapain masih minta dokter ngecek. Udah masih banyak brand-brand yang lain yang aman, gak usah pakai begituan lagi. Hodop kalian kalau masih percaya. Itu loh, ya. Termasuk kalau kalian masih beli dari owner skincare tukang flexing, itu hodop ya Agustus tahun lalu, ya. Itu omsetnya 1 T dari penjualan produk yang overclaim itu.
Bayangin coba berapa yang sudah diambil uang kalian. Mana ya masih esek percaya. Kapan jerahnya? Nggak akan jerah karena mereka takut kismin satu geng. Udahlah pokoknya satu geng. Kalau pengusaha bener itu merapatnya ke Doktif. Baik semua. Udah pasti senang dengan kehadiran Doktif. Kenapa? Karena mereka juga malas bersaing dengan produk-produk yang berbahaya. Emang cepet putih. Ya kalah lah produk yang bener-bener. Makanya mereka nggak ada masalah dengan kehadiran Doktif. Bahkan mereka merangkul, mereka seneng banget gitu. Nggak ada musuhan sama Doktif. Ya cuman ya geng tikus itu ya satu grup itu mereka itu. Sini sayang, pamit dulu, ambilin dulu si Cookies, tolongin. Guys, Doktif dan Cookies mohon pamit ya. Cini, Cookies, kita joget Cookies yuk. Sini Cookies. Nah ini, jadi Doktif dan Cookies mau pamit ya guys. Biarkan Mama Doktif menjadi mamaku ya karena selama ini aku dicuekin guys, gitu katanya dia. Tuh, ya. Tata guys, love you all guys. Kok gak marah? Udah gak ada marah-marahnya dia mah. Hah? Enggak? Cuma ada marah-marahnya guys. Kalian gak punya kucing kayak gini nih. Ini bagus banget ini untuk anak yang autis. Untuk ini gak ada marah-marahnya. Tuh, coba kalian lihat tuh. Mana Doktif dicakar? Pernah nggak tangannya ke mukanya Doktif? Gak ada guys. Tuh lihat tuh. Tuh. Kajol mana? Kajol lagi ngurusin anak-anaknya, lagi nyusuk. Gini. Ayo marah lu Doktif, marah. Lihatin, pipinya lihat, pipinya nih lihat nih. Diam aja deh. Dia bilang, tolongin aku.